Pola-pola kegelapan. Beberapa minggu telah berlalu sejak Henry keluar dari rumah sakit. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, namun pikirannya semakin tajam. Ia mulai mendedikasikan waktunya untuk meneliti lebih dalam, bukan lagi sekadar berselancar di media sosial, tetapi menyelami arus yang tersembunyi di balik algoritma, komentar, dan unggahan-unggahan yang tampak biasa. Ia mencatat, mengamati, dan memetakan. Dan dari semua itu, ia mulai melihat pola-pola aneh yang berulang terlalu sering untuk disebut kebetulan. Pola pertama, polesan religi yang dangkal. Akun-akun yang awalnya membagikan kutipan ayat, hadis, dan nasihat spiritual, perlahan-lahan menyisipkan pemikiran-pemikiran menyimpang. Mengagungkan sosok pemimpin tertentu sebagai manusia suci yang tak boleh dibantah, menekankan jalan rahasia atau tingkatan spiritual elit yang hanya diketahui segelintir orang, menggiring umat untuk menjauh dari syariat nyata atas nama cinta Tuhan sejati. Henry menyadari bahwa ini adalah cara lama dalam balutan digital baru, seolah-olah mereka memulai dengan cahaya lalu menarik orang ke dalam lorong gelap. Pola kedua, komunitas virtual yang menghipnotis. Henry menemukan banyak grup tertutup di Facebook dan Telegram yang tampaknya religius, namun isinya dipenuhi ajakan untuk mengikuti pengajian privat lewat Zoom dengan guru misterius, pemaksaan ketaatan penuh kepada komunitas, memutus hubungan dengan keluarga, daur ulang doktrin bahwa akal adalah hijab antara kau dan Tuhan, sehingga orang dilarang berpikir kritis. Ia ingat jelas peringatan dalam mimpinya. Fitnah akhir zaman berawal datang dengan wajah damai dan suara lembut. Pola ketiga, target utama adalah jiwa-jiwa kosong. Henry meneliti komentar-komentar dan interaksi para korban. Mereka memiliki kesamaan, anak muda yang baru hijrah, wanita yang mencari makna hidup dan pelindung, wanita yang galau dan sedang bermasalah dalam rumah tangganya, orang-orang yang kecewa dengan agama formal dan ingin jalan yang lebih dalam. Mereka memberi pelukan manis kepada orang yang sedang luka, dan menuntunnya bukan ke cahaya, tapi ke jurang manipulasi. Para predator spiritual digital ini memanfaatkan emosi, bukan logika. Pola keempat, jejak digital yang tidak pernah ada. Akun-akun ini tidak punya riwayat. Profil mereka seolah baru dibuat. Tapi anehnya, dalam hitungan hari, bisa memiliki ratusan atau ribuan followers. Menghindari interaksi langsung, selalu mendorong orang untuk bergabung ke grup eksklusif. Beberapa akun setelah tugasnya selesai menghilang tanpa jejak. Mereka juga membuat akun-akun bayangan yang berpura-pura menjadi sahabat atau orang terdekat si pelaku untuk memberi penguatan kepada korbannya, bahwa si pelaku adalah sahabatnya yang jujur dan serius. Henry pun yakin ini bukan kerja manusia biasa. Ini sistem, ini gerakan besar, dan ia tahu siapa dalangnya. Pasukan Dajjal. Henry mulai bergerak. Suatu malam, di kamarnya yang remang-remang, Henry menatap layar laptopnya yang penuh dengan screenshot, diagram, dan catatan. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ia tak bisa sendiri. Ia membuka jendela, menatap langit yang dipenuhi bintang. Dan dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, hamba tidak tahu apa yang harus hamba lakukan dan langkah awal apa yang harus hamba perbuat." Henry masih belum memahami dirinya bagian dari pemuda akhir zaman yang memiliki peran penting di dalam dunia digital sebelum semuanya akan musnah pada waktunya tiba. Esok harinya, ia mulai menghubungi orang-orang yang pernah ia temui dalam komunitas online, terutama Robi sahabat dekatnya. Tapi kali ini bukan untuk ikut, melainkan untuk membuka mata mereka, untuk menyelamatkan mereka sebelum semuanya terlambat. Hikmah kisah ini: 1. Fitnah Dajjal di permulaan tidak datang dengan kekerasan, tapi kelembutan palsu, cahaya semu, dan ilusi. Akun-akun palsu, komunitas spiritual semu, dan pemimpin bayangan bisa lebih berbahaya daripada senjata fisik. 2. Yang dicari adalah jiwa kosong dan hati yang luka. Mereka yang sedang mencari makna justru jadi target utama, maka penting membekali diri dengan ilmu dan zikir. 3. Media sosial bukan dunia aman. Algoritma bisa dijadikan alat untuk membentuk keyakinan, bahkan mencuci otak para korbannya. Henry sadar bahwa kebenaran harus diperjuangkan, bahkan di ruang digital.